Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Laras, pengantin dengan rahasia susuk yang memikat namun penuh kutukan. Dari pesona gaib hingga pengorbanan hati, Desa Wanasari berubah selamanya. Saksikan perjalanan mistis, keberanian, dan legenda abadi yang mengajarkan bahwa kecantikan sejati lahir dari ketulusan, bukan sekadar riasan. Di kaki perbukitan yang selalu diselimuti kabut tipis setiap pagi, berdirilah sebuah desa tua bernama Wanasari, desa yang seakan tak pernah benar-benar tersentuh zaman. Rumah-rumah kayu beratap rumbia berdiri kokoh meski dimakan usia, dan suara kentongan ronda masih menjadi penanda malam yang setia. Masyarakatnya hidup sederhana, menggantungkan harapan pada sawah dan ladang, namun memegang teguh adat yang diwariskan turun-temurun. Di desa itu, petuah leluhur lebih sakral daripada hukum tertulis, dan setiap tradisi dijalankan tanpa berani dibantah. Mereka percaya, adat adalah pagar tak kasat mata yang melindungi desa dari mara bahaya. Di antara banyak tradisi yang dijaga, ada satu yang paling dijunjung tinggi, tata cara pernikahan. Bagi warga Wanasari, pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan penyatuan kehormatan dua keluarga besar. Segala persiapan dilakukan dengan teliti, mulai dari hari baik hingga susunan seserahan. Namun yang paling menyita perhatian adalah sang pengantin perempuan. Kecantikannya harus sempurna, bukan hanya demi dirinya, tetapi demi martabat keluarga. Sebab di desa itu, kecantikan pengantin dipercaya mencerminkan restu leluhur dan masa depan rumah tangga. Tak heran, setiap calon pengantin rela melakukan apa saja agar tampil memukau di hari sakralnya. Bedak dingin, lulu rempah, hingga mandi bunga 7 rupa menjadi ritual wajib. Tetapi di balik semua itu, tersiar bisikan tentang sesuatu yang lebih dari sekadar riasan biasa. Sebuah rahasia yang tak semua orang boleh tahu. Sebuah sentuhan yang konon mampu mengubah wajah biasa menjadi begitu memesona, hingga sulit dipercaya mata. Bisikan itu menyebut tentang susuk rias pengantin. Sebuah rahasia kecantikan gaib yang diwariskan secara tersembunyi oleh seorang prias legendaris desa. Konon, susuk itu bukan hanya memperhalus wajah, tetapi memancarkan aura yang membuat siapapun yang memandang akan terpesona. Banyak yang mengatakan kecantikan itu tak wajar, terlalu sempurna, terlalu bercahaya. Namun tak seorang pun berani bertanya terlalu jauh, sebab rahasia itu dijaga dalam diam dan dibungkus dengan sumpah adat. Nama prias itu selalu disebut dengan nada setengah hormat, setengah takut. Ia tinggal di ujung desa, di rumah tua yang dikelilingi pohon kenanga dan kamboja. Tak semua pengantin dirias olehnya. Hanya mereka yang dianggap terpilih, atau yang benar-benar memohon dengan sungguh-sungguh. Anehnya, setiap pengantin yang keluar dari rumahnya selalu tampak berbeda. Bukan hanya cantik, tetapi seolah membawa cahaya yang tak bisa dijelaskan. Tatapan mata mereka lebih tajam, senyum mereka lebih memikat, dan langkah mereka terasa ringan seperti tak menyentuh tanah. Namun sebagaimana segala sesuatu yang terlalu indah, selalu ada harga yang tersembunyi. Para tetua desa hanya saling pandang ketika nama susuk itu disebut, seakan menyimpan cerita lama yang tak ingin dibangkitkan kembali. Sebab di balik pesona yang memikat, tersimpan rahasia yang belum tentu sanggup ditanggung oleh siapapun yang memakainya. Dan pada suatu musim ketika pesta pernikahan terbesar akan digelar, rahasia itu perlahan mulai mengetuk pintu takdir desa Wanasari. Di ujung desa, di balik pekarangan yang dipenuhi pohon kenanga dan kamboja, tinggal seorang perempuan tua bernama Mak Raras. Wajahnya keriput dan matanya tajam, namun aura yang terpancar dari dirinya membuat siapapun yang menatapnya merasa tak bisa berpaling. Ia bukan sekadar prias, melainkan penjaga tradisi lama yang hampir punah. Orang-orang desa sering berbisik, jangan sembarangan bertanya kepadanya, sebab Mak Raras melihat lebih dari sekadar wajah. Konon, rahasia kecantikan yang dimilikinya diwariskan langsung oleh leluhur yang mampu berkomunikasi dengan alam gaib. Setiap kali seorang pengantin datang ke rumahnya, suasana seketika berubah. Bau dupa dan aroma bunga memenuhi ruangan, cahaya lilin menari di dinding anyaman bambu. Mak Raras tak hanya merias wajah, ia membaca aura dan menyentuh jiwa pengantin. Ritual dimulai dengan mantra lembut yang diucapkan di sela-sela sapuan bedak, dan jarum kecil berisi susuk yang sangat halus dimasukkan dengan ketelitian ekstrim. Suara gemerincing kristal kecil terdengar seolah menyambut kedatangan makhluk tak kasat mata yang menjaga tradisi itu. Namun,
susuk itu bukan mainan. Mak Raras selalu memperingatkan, kecantikan ini bukan sekadar pesona mata. Ia punya harga, dan harga itu berbeda-beda bagi setiap orang. Banyak yang datang tergoda oleh janji wajah sempurna, tapi tak semua sanggup membayar imbalannya. Ada pengantin yang kehilangan tidur, ada yang bermimpi buruk, bahkan ada yang jatuh sakit misterius. Desa Wanasari hanya mengingatkan satu hal, jangan pernah meremehkan kekuatan yang tidak terlihat. Di luar rumah Mak Raras, kabar tentang kecantikan gaib tersebar seperti api di musim kemarau. Tetangga berbisik-bisik, dan beberapa calon pengantin bahkan menempuh perjalanan jauh untuk datang. Namun tak semua diizinkan. Mak Raras memilih dengan hati-hati, menilai ketulusan dan niat di balik permintaan pengantin. Mereka yang hanya ingin menarik perhatian atau memamerkan status seringkali ditolak dengan senyum dingin, disertai kata-kata yang terasa seperti peringatan halus, kau belum siap membayar harga yang sesungguhnya. Suatu hari, datang seorang gadis bernama Laras, seorang anak yatim piatu yang tinggal di pinggiran desa. Matanya bersinar lembut namun tanpa penuh keraguan. Ia dipilih menjadi pengantin seorang bangsawan desa, namun rasa minder selalu menghantui. Laras mendengar tentang Mak Raras dan susuk rias pengantin. Dengan hati yang gemetar, ia menatap rumah tua perias itu dan mengetuk pintu. Suara kayu berderit dan aroma dupa yang kuat menyambutnya, seakan menegaskan bahwa ia telah memasuki wilayah yang bukan sembarang tempat. Mak Raras menatap Laras dalam diam beberapa saat, seolah membaca seluruh kehidupannya. Kau ingin terlihat cantik, tapi cantik yang kau minta bukan sekadar bedak dan bunga, kata Mak Raras akhirnya, suaranya parau namun penuh wibawa. Laras menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Perempuan tua itu tersenyum samar, lalu mengeluarkan kotak kayu kecil yang berisi susuk dan ramuan rahasia. Ini bukan hadiah, tapi perjanjian, katanya. Laras hanya mengangguk, tanpa menyadari bahwa kata, perjanjian, itu akan mengubah hidupnya selamanya. Ritual dimulai di malam yang sunyi. Mak Raras menyalakan lilin, menyusun bunga kenanga, dan memutar mantera kuno yang hampir terlupakan. Laras duduk dengan tenang, namun jantungnya berdebar tak henti. Setiap sapuan bedak yang dilakukan Mak Raras terasa seperti sentuhan gaib, seakan menghidupkan aura yang tersembunyi dalam tubuh Laras. Susuk dimasukkan dengan hati-hati, dan dalam hitungan jam, wajah Laras berubah, lembut, bercahaya, dan memesona hingga sulit dipercaya. Tetapi perubahan itu membawa sesuatu yang aneh. Laras merasa ada bisikan yang mengikuti setiap gerakannya, sesuatu yang tak bisa ia pahami namun membuatnya waspada. Mimpi buruk mulai menghantui tidurnya, dan kadang ia melihat bayangan samar di cermin yang bukan dirinya. Mak Raras menatapnya serius. Ini hanya permulaan. Kecantikan ini indah, tapi bukan tanpa konsekuensi, ujarnya. Laras mulai menyadari bahwa susuk itu bukan sekadar hiasan, melainkan kekuatan yang menuntut imbalan. Keesokan harinya, warga desa mulai memperhatikan perubahan pada Laras. Senyum dan tatapannya memukau semua orang. Bahkan yang biasanya acuh tak acuh pun tak bisa menahan decak kagum. Namun, di balik pujian, muncul bisik-bisik cemas. Para tetua bertukar pandang, seakan mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terlalu sempurna selalu membawa ketidakseimbangan. Ada yang takut, ada yang penasaran, tapi semua setuju bahwa rahasia Mak Raras tetap harus dijaga. Di malam itu, ketika Laras tidur sendiri di kamar pengantin yang dipenuhi bunga dan lilin, ia merasakan sensasi aneh di seluruh tubuhnya. Suara-suara lembut seperti memanggil namanya, dan bayangan-bayangan samar menari di dinding. Pesona yang diberikan susuk membuatnya luar biasa, namun sekaligus menakutkan. Ia menutup mata, mencoba menenangkan diri, namun di dalam hatinya, timbul pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Apakah kecantikan ini benar-benar berkah, ataukah kutukan yang perlahan mulai merasuki hidupnya? Hari pernikahan Laras akhirnya tiba. Desa Wanasari dipenuhi aroma kembang dan dupa, sementara warga berkumpul dengan wajah penuh antisipasi. Semua mata tertuju pada pengantin yang telah berubah luar biasa cantik. Laras melangkah perlahan. Namun setiap langkahnya seperti memancarkan cahaya lembut yang tak terlihat namun terasa. Semua orang terpesona, dari tetua desa hingga anak-anak yang penasaran. Bahkan para tamu yang biasanya acuh tak acuh pun tak bisa menahan decak kagum. Aura yang dipancarkan Laras membuatnya terlihat seperti sosok dari dunia lain. Dan bisikan tentang susuk rias pengantin
segera memenuhi setiap sudut desa. Namun di balik kekaguman itu, Laras mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa berat pada saat yang sama ringan, seolah tarikan dua dunia saling bertarung dalam dirinya. Ia tersenyum kepada semua orang. Namun di hatinya ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Ketika lampu lilin bergetar karena angin malam, bayangan samar tampak menari di dinding. Laras tahu, perubahan ini bukan semata tentang kecantikan fisik. Ada kekuatan lain yang mengalir dalam dirinya, sesuatu yang memerlukan perhatian dan pengorbanan. Para tetua desa memperhatikan dengan cermat. Mata mereka tidak hanya menilai kecantikan Laras, tetapi juga melihat aura yang mengelilinginya. Beberapa menggeleng, mengingatkan bahwa pesona terlalu sempurna selalu membawa ketidakseimbangan. Anak-anak menatapnya dengan kagum. Namun beberapa orang dewasa merasa ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kecantikan Laras seperti pedang bermata dua, memesona sekaligus menakutkan. Sementara itu, rasa cemburu mulai menyebar diam-diam. Gadis-gadis yang dulunya bercita-cita menjadi pengantin cantik ini merasa terpinggirkan, dan bahkan beberapa ibu mertua tampak resah. Bisik-bisik tentang susuk mulai terdengar dari sudut ke sudut desa. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Laras sungguh memiliki bakat alami, ataukah ia telah menjual sesuatu yang tak terlihat demi kecantikan itu. Rasa penasaran dan takut mulai bercampur, menciptakan atmosfer tegang di antara warga desa. Di malam resepsi, Laras duduk di singgasana pengantin dengan senyum lembut. Suara musik gamelan mengalun, namun Laras merasa seolah berada di dunia sendiri. Ia bisa merasakan tatapan semua orang menempel padanya. Beberapa dengan kagum, beberapa dengan iri. Setiap kata yang diucapkan padanya terasa seperti bisikan gaib yang hanya ia dengar. Laras mulai sadar bahwa susuk bukan sekadar hiasan. Ia telah menjadi pusat perhatian, bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya. Perlahan, ketegangan mulai muncul di tubuh Laras. Kepala terasa pusing, tangan gemetar, dan mimpi-mimpi aneh mulai menyelusup masuk. Bayangan-bayangan samar yang terlihat malam sebelumnya kini muncul dalam mimpi yang semakin nyata. Laras mencoba menenangkan diri, mengingat kata-kata Mak Raras, ini baru permulaan. Kecantikan ini indah, tapi bukan tanpa konsekuensi. Ia menyadari, kecantikan yang diterimanya kini menjadi beban yang harus dijalani dengan hati-hati. Di sisi lain, desas-desus semakin berkembang. Warga desa mulai membicarakan bahwa kecantikan Laras terlalu sempurna untuk seorang anak yatim piatu biasa. Mereka mengingat cerita lama tentang Mak Raras dan susuk rias pengantin. Beberapa orang merasa takut, ada yang penasaran, dan sebagian lagi ingin membuktikan bahwa semua itu hanyalah rumor. Desa Wanasari kini terbagi antara kekaguman, iri, dan ketakutan yang samar. Suasana yang seharusnya penuh kegembiraan kini terselip ketegangan halus. Seiring malam semakin larut, Laras merasakan adanya tekanan yang lebih nyata. Napasnya kadang tersengal tanpa sebab, dan suara-suara aneh terdengar seperti berbisik di telinganya. Ia menatap cermin, dan di sana, bukan hanya wajahnya yang sempurna, tetapi bayangan samar yang tampak seperti entitas lain mengikuti gerakannya. Laras menutup mata, mencoba menenangkan diri, namun kesadaran muncul bahwa susuk yang membuatnya cantik juga mulai mengubah keseimbangan hidupnya. Mak Raras, yang duduk di sudut ruangan, menatap dari jauh dengan mata yang tajam. Ia mengetahui bahwa Laras mulai merasakan harga dari kecantikan itu. Sementara banyak yang terkagum, sebagian lain mulai merasakan ketidaknyamanan. Mak Raras tahu bahwa perjalanan Laras baru saja dimulai, dan bahwa keputusan yang diambil malam ini akan menentukan nasib bukan hanya Laras, tetapi desa Wanasari secara keseluruhan. Kecantikan bisa menjadi berkah, tapi bisa juga menjadi kutukan. Di akhir malam, Laras duduk sendiri di taman pengantin, dikelilingi cahaya lilin yang redup. Ia menatap langit yang berhiaskan bintang, merasa kecil dan terombang-ambing antara kebahagiaan dan rasa takut. Ia bertanya dalam hati, apakah semua perhatian dan pujian ini layak dibayar dengan ketegangan yang mulai terasa di tubuh dan jiwanya? Di saat itu, Laras menyadari bahwa pesona yang diberikan susuk bukan hanya sekadar hadiah, tetapi awal dari perjalanan yang lebih gelap dan misterius daripada yang bisa ia bayangkan. Beberapa hari setelah pernikahan,
Laras mulai merasakan ketidaknyamanan yang sebelumnya tak pernah ia alami. Tubuhnya sering lelah meski tidur cukup, dan kepala kadang berdenyut seolah ada tekanan tak terlihat di dalamnya. Senyum cantik yang selalu ia pamerkan di hari pernikahan kini terasa berat, menutupi rasa gelisah yang perlahan merayap ke dalam hatinya. Ia mulai sadar bahwa kecantikan yang diberikan Susup tidak datang tanpa konsekuensi. Sesuatu dalam tubuhnya menuntut imbal balik yang tak ia mengerti. Mimpi-mimpi aneh mulai menghantui Laras. Di malam hari, ia melihat bayangan samar yang berjalan di lorong rumah, mendengkur suara-suara bisikan yang tidak jelas maknanya. Kadang sosok itu menatapnya dengan mata yang menakutkan, namun kadang tersenyum, seolah menunggu sesuatu. Laras bangun dengan tubuh berkeringat dingin, dan hatinya dipenuhi pertanyaan. Apakah semua ini nyata atau hanya efek dari Susuk yang mulai mengambil bagian dari dirinya? Setiap pagi, rasa kantuk dan kelelahan semakin sulit dihapus. Warga desa mulai memperhatikan perubahan Laras yang lebih dari sekadar fisik. Ia tetap cantik, bahkan memesona, namun wajahnya kadang menunjukkan bayangan kecemasan dan keletihan yang tak wajar. Beberapa tetua desa mulai bersandar pada peringatan lama, kecantikan tak wajar selalu menuntut keseimbangan. Bisik-bisik mulai menyebar dari rumah ke rumah, menciptakan atmosfer takut sekaligus penasaran. Laras mendengar nama Mak Raras disebut-sebut di antara desas-desus, dan orang-orang mulai bertanya-tanya apakah rahasia Susuk benar-benar membawa bahaya. Ketegangan semakin terasa ketika Laras mulai merasa ada sesuatu yang mengikuti setiap gerakannya. Bayangan samar yang sebelumnya hanya muncul di mimpinya kini tampak sesekali menempel pada pantulan cermin, mengawasinya dengan diam. Laras mencoba menenangkan diri, namun setiap tatapan terasa berat. Ia menyadari bahwa kecantikannya telah menarik lebih dari sekadar perhatian manusia, ada kekuatan lain yang mulai mengikatnya. Ketika ia menatap wajahnya sendiri di cermin, bukan hanya paras cantik yang terlihat, tetapi kilau yang aneh, seperti cahaya yang hidup dan bergerak sendiri. Rasa cemburu dan iri hati di desa pun mulai meningkat. Gadis-gadis lain menatapnya dengan mata yang dingin, sementara beberapa ibu mertua mendengus sinis di sudut. Bisik-bisik tentang kutukan Susuk mulai muncul. Beberapa orang mengaitkan penyakit yang menimpa bayi dan hasil panen buruk dengan perubahan Laras. Desa yang semula tenang kini dipenuhi ketegangan yang halus namun nyata, seolah alam sendiri mulai bereaksi terhadap kekuatan yang disembunyikan dalam tubuh Laras. Di tengah tekanan itu, Laras mulai merasakan sakit fisik yang lebih nyata. Tangannya gemetar, punggungnya terasa panas dan dingin bergantian, dan terkadang napasnya tersengal tanpa sebab. Ia sadar bahwa Susuk itu bukan sekadar hiasan, tapi sesuatu yang mengambil energi dari dirinya. Setiap kali ia tersenyum, ada sensasi berat di dalam tubuhnya, seolah ada yang ingin keluar. Laras mulai merasakan bahwa kecantikan yang ia dambakan telah menjadi jebakan yang perlahan mengikat hidupnya. Mak Raras, yang selalu mengawasi dari jauh, mengetahui bahwa imbal balik Susuk mulai muncul. Perempuan tua itu tahu bahwa Laras mulai menyadari harga dari pesona gaib itu, namun ia tidak campur tangan terlalu cepat. Setiap pesona memiliki harga, dan harga itu kadang menakutkan. Ia harus belajar menanggungnya sendiri, bisiknya kepada udara malam. Mak Raras menyadari bahwa ini adalah bagian dari perjalanan Laras, pengorbanan pertama untuk menyadari bahwa kecantikan sejati bukan sekadar tampilan. Suatu malam, Laras duduk di halaman rumahnya, dikelilingi cahaya bulan dan gemerisik daun yang menenangkan sekaligus menakutkan. Ia memikirkan bagaimana orang-orang melihatnya, bagaimana bayangan misterius terus menempel, dan bagaimana rasa sakit itu perlahan menjadi bagian dari dirinya. Hatinya penuh campuran kekaguman dan ketakutan. Ia ingin menghapus Susuk itu, namun tahu bahwa hal itu bukan mudah dan bisa membahayakan dirinya. Laras mulai memahami bahwa kecantikan yang ia miliki bukan sekadar berkah, tapi tanggung jawab besar yang harus ia hadapi sendiri. Di sisi lain desa, tetua desa mulai mengadakan pertemuan rahasia. Mereka membahas fenomena yang terjadi pada Laras dan mulai menyadari bahwa pesona yang luar biasa selalu menimbulkan konsekuensi. Ada yang takut, ada yang ingin mengusir Laras dari desa demi keamanan, namun sebagian lainnya merasa bahwa Laras adalah ujian bagi tradisi mereka. Ketegangan semakin meningkat, dan desa yang semula damai kini terselimuti bisik-bisik penuh ketakutan. Malam itu, ketika Laras menatap langit berbintang, ia merasakan adanya bisikan lembut di telinganya, suara yang tak bisa dijelaskan, mengingatkannya pada kata-kata Mak Raras, kecantikan ini indah, tapi bukan tanpa konsekuensi. Laras menutup mata, mencoba menenangkan diri,
namun sadar bahwa hidupnya kini terikat dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia mulai memahami bahwa pesona yang memesona adalah permulaan dari perjalanan panjang yang akan menguji keberanian, kesabaran, dan ketulusan hatinya. Seiring berlalunya minggu, kecantikan Laras yang luar biasa mulai menimbulkan gejolak di desa. Wajahnya yang bercahaya dan aura yang memikat menjadi bahan perbincangan di setiap sudut rumah, di pasar, hingga di halaman sekolah. Gadis-gadis desa yang dulunya bermain bersama Laras kini menatapnya dengan mata dingin dan bisikan penuh iri hati. Mereka merasa persaingan yang tak pernah ada tiba-tiba muncul dari kecantikan yang tak wajar itu. Bahkan beberapa ibu mertua menyembunyikan kerisauan di balik senyum palsu, khawatir keluarga mereka tampak kalah dibanding Laras. Desas-desus tentang susuk rias pengantin mulai beredar dengan cepat. Warga mulai mengaitkan perubahan Laras dengan hal-hal yang tak wajar. Hasil panen yang mendadak gagal, sapi yang jatuh sakit, dan beberapa bayi di desa yang menangis tanpa sebab. Orang-orang tua mengingatkan satu sama lain, jangan main-main dengan pesona yang tak alami. Ada harga yang tak terlihat di baliknya. Ketakutan ini mulai menjadi bisikan yang menggema di malam hari, menciptakan atmosfer ketegangan yang tak kasat mata, seolah desa itu sendiri merasakan ketidakseimbangan yang muncul dari susuk. Rasa iri itu semakin membakar ketika Laras berjalan di pasar dengan senyum lembut. Semua mata terpaku padanya, dan bahkan pedagang yang biasanya cerewet menundukkan kepala. Bisikan ketakutan bercampur dengan rasa kagum, dan sebagian warga mulai merasa bahwa Laras membawa pengaruh tak wajar yang mengubah keseimbangan desa. Bayangan-bayangan samar mulai terlihat oleh beberapa orang di pinggiran pasar, seolah kekuatan gaib mengikuti setiap langkah Laras, menimbulkan rasa takut yang semakin nyata. Di tengah ketegangan itu, seorang gadis bernama Sari, teman masa kecil Laras, merasa hatinya teriris. Ia selalu mengagumi Laras, namun kini kecemburuan menguasai dirinya. Ia mulai menyebarkan rumor halus, menanyakan apakah semua ini benar-benar anugerah atau kutukan. Kata-kata itu menyebar, dan perlahan mempengaruhi pemikiran warga desa lainnya. Ketakutan yang sebelumnya samar kini semakin jelas. Pesona yang terlalu sempurna selalu membawa malapetaka, dan Laras menjadi simbol dari ketidakseimbangan itu. Malam mulai menyelimuti desa, dan anehnya, ganggang sempit Wanasari terasa berbeda. Bayangan samar menari di bawah cahaya bulan, dan suara-suara lirih seperti bisikan mulai terdengar di telinga warga yang lewat. Orang-orang mulai melihat kilauan aneh di pepohonan dan di lantai rumah mereka, seolah ada energi tak terlihat yang bergerak mengikuti Laras. Setiap langkahnya, entah disengaja atau tidak, tampaknya membawa gelombang gaib yang mempengaruhi alam di sekitarnya. Ketegangan mencapai puncak ketika seorang tetua desa menemukan sapi mereka terbaring lemas di ladang, hasil panen sebagian rusak, dan beberapa anak menangis tanpa sebab. Semua hal itu dikaitkan dengan Laras dan susuk yang dibisikkan kepadanya. Warga mulai saling menuding, dan rasa takut bercampur dengan cemburu, menciptakan konflik yang tak terlihat namun sangat nyata. Desa yang tadinya damai kini terasa seperti berada di ambang malapetaka. Laras sendiri mulai merasakan perubahan lebih dalam. Suara-suara di malam hari semakin jelas, bayangan di cermin tampak menatapnya dengan wajah berbeda, kadang marah, kadang menantang. Rasa lelah fisik dan mentalnya semakin terasa, seperti tubuhnya menjadi medium bagi kekuatan yang ia tidak mengerti. Setiap senyum yang ia paksakan membawa sensasi berat di dalam diri, menandai bahwa susuk bukan sekadar pesona, melainkan entitas yang menuntut pengorbanan. Mak Raras memperhatikan dari jauh, mengetahui bahwa gejolak ini adalah bagian dari konsekuensi susuk. Ia tahu bahwa cemburu dan ketakutan warga hanyalah cerminan dari energi yang mulai tak terkendali. Perempuan tua itu mulai menyiapkan langkah selanjutnya, namun tetap membiarkan Laras merasakan sendiri beban yang datang. Semua harus belajar bahwa pesona bukan hanya berkah, tapi ujian. Gumamnya lirih, seolah berbicara kepada roh desa sendiri. Sementara itu, malam-malam Laras semakin dihantui. Bayangan-bayangan samar muncul di dalam rumah, langkah-langkah sunyi terdengar di koridor, dan bisikan halus yang menuntut perhatian terus memanggilnya. Ia mulai merasa bahwa kecantikan yang ia miliki bukan hanya memengaruhi manusia, tetapi juga memanggil sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang mungkin menunggu waktu untuk menuntut imbalannya. Ketegangan antara pesona dan kutukan mulai terasa begitu nyata.
Pada akhirnya, Desa Wanasari belajar bahwa kecantikan Laras telah menjadi cermin dari kekuatan yang lebih besar daripada mereka. Cemburu, ketakutan, dan kekuatan gaib saling bersentuhan, menciptakan atmosfer yang memanas namun misterius. Laras kini menyadari bahwa pesona yang dimilikinya adalah ujian, bukan hadiah semata. Dan malam itu, ketika bulan menyoroti atap rumah tua, ia menutup mata dengan berat hati, memahami bahwa perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Perjalanan yang akan menguji keberanian, hati, dan jiwanya lebih dari yang pernah ia bayangkan. Beberapa malam setelah ketegangan mulai menyebar, Laras mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam rumahnya. Cahaya lilin berkedip sendiri, bayangan di cermin bergerak meski ia diam, dan bisikan lembut terdengar seperti menuntunnya ke arah pekarangan belakang. Tak sengaja, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik lemari tua. Kotak itu berukir simbol kuno yang belum pernah ia lihat sebelumnya, dan saat disentuh, rasanya seolah seluruh tubuhnya diselimuti gelombang energi yang hangat sekaligus menegangkan. Di dalam kotak, terdapat tulisan tangan tua yang berisi perjanjian yang dibuat antara Mak Raras dan makhluk penjaga kecantikan dari alam gaib. Tertulis bahwa setiap susuk yang diberikan bukan hanya memperindah fisik, tetapi juga meminjam energi kehidupan dari penggunanya. Sebagai gantinya, kekuatan gaib akan memberikan pesona yang mampu memukau siapapun yang melihatnya, namun hanya untuk sementara. Bila syarat dan batasannya dilanggar, energi yang dipinjam bisa kembali secara tak terkendali, menimbulkan kutukan yang membahayakan pemakainya dan lingkungan sekitarnya. Laras membaca dengan jantung berdebar. Selama ini ia hanya menikmati pesona yang diberikan susuk, tanpa menyadari bahwa setiap senyuman dan tatapan memesona adalah hutang yang perlahan menumpuk dalam tubuhnya. Ia mulai mengingat sakit yang dirasakan, mimpi-mimpi aneh, dan bayangan-bayangan yang menempel pada dirinya. Semua itu kini tampak masuk akal. Kecantikannya bukan hadiah, melainkan hasil perjanjian gaib yang menuntut imbalan, dan Desa Wanasari menjadi medan ujian dari keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Mak Raras muncul dari bayang-bayang rumah, matanya tajam namun tak marah. "Sekarang kau tahu, Laras," katanya, suaranya bergetar lembut namun berwibawa, "pesona yang kau miliki adalah tanggung jawab. Tidak hanya untukmu, tetapi juga untuk desa ini. Aku memberimu pilihan, terus meminjam kekuatan itu dengan konsekuensi yang lebih berat, atau melepaskannya dan menghadapi ujian yang lebih sulit, tapi bersih dari kutukan." Laras menatap perempuan tua itu, hatinya campur aduk antara takut dan penasaran, sadar bahwa keputusan yang diambil akan menentukan nasibnya selamanya. Di luar rumah, malam terasa semakin hidup. Angin membawa bisikan yang samar, dan cahaya bulan menyoroti bayangan pepohonan yang menari. Desa Wanasari seperti merasakan ketegangan yang muncul, dan beberapa warga yang tidur di dekat ladang mendengar suara lirih, seolah alam sendiri memberi peringatan. Laras mulai menyadari bahwa susuk bukan sekadar keajaiban fisik, tetapi jembatan yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib. Setiap langkah dan keputusan memiliki dampak yang nyata, dan kesalahan bisa menghancurkan tidak hanya dirinya, tetapi juga desa. Mak Raras kemudian menjelaskan asal-usul susuk. Leluhur desa dahulu pernah membuat perjanjian dengan makhluk penjaga kecantikan untuk melindungi kehormatan keluarga yang akan menikah. Namun, aturan itu sengaja disimpan dalam rahasia, hanya diwariskan kepada perias yang dianggap mampu menjaga keseimbangan. Setiap generasi perias menghadapi ujian yang sama, memberikan pesona tanpa membiarkan hutang energi menjadi bencana. Laras kini memahami bahwa ia bukan satu-satunya yang mengalami harga pesona. Seluruh desa pernah hidup dengan peringatan yang sama, meski kini tampak terlupakan. Ketegangan fisik Laras semakin terasa. Tubuhnya bergetar, napasnya tersengal, dan ia merasakan bisikan yang semakin jelas, suara yang menuntut agar ia segera membuat keputusan. Bayangan di cermin menatapnya dengan wajah yang berubah-ubah, terkadang marah, terkadang menantang. Semua itu adalah manifestasi dari energi susuk yang menuntut keseimbangan. Laras tahu, jika ia menunda, tidak hanya tubuhnya yang menderita, tetapi kutukan akan menyebar ke seluruh desa, membawa malapetaka yang tak terelakkan. Mak Raras membimbing Laras untuk melakukan ritual pertimbangan, sebuah malam penuh doa, mantera, dan refleksi di bawah sinar bulan. Ritual itu bukan hanya menguji keberanian, tetapi juga hati dan niat Laras. Ia harus memilih apakah akan mempertahankan pesona dengan risiko yang terus meningkat, atau melepaskannya dan menghadapi ujian kehidupan tanpa bantuan gaib. Dalam diam, Desa Wanasari seolah menahan napas,
menunggu keputusan yang akan menentukan masa depan mereka semua. Di tengah malam itu, Laras merasakan aliran energi dalam dirinya. Ia bisa merasakan persis di mana pesona itu berada, seperti cahaya kecil yang berputar di dalam tubuhnya, bercampur dengan rasa sakit dan ketegangan. Ia menutup mata, merasakan setiap getaran energi, dan menyadari bahwa pesona itu bukan hanya tentang wajahnya, tetapi tentang hatinya, keberaniannya, dan kesiapannya menghadapi konsekuensi. Di saat itu, Laras mulai memahami makna sesungguhnya dari kecantikan, bukan sekadar menarik perhatian, tapi mampu menanggung tanggung jawab yang tersembunyi di baliknya. Ketika fajar mulai menyingsing, ritual usai. Laras merasa lelah namun lebih ringan, seolah sebagian beban telah hilang, meski keputusan yang ia ambil masih membawa risiko tersendiri. Mak Raras menatapnya dengan mata yang lembut namun penuh peringatan. Kau telah melihat kebenaran. Kecantikanmu kini bukan lagi sekadar pesona, tapi cerminan dari pilihanmu. Ingatlah, setiap langkah berikutnya akan menentukan keseimbangan desa ini. Laras mengangguk, memahami bahwa perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai, dan bahwa rahasia susuk bukan lagi misteri, tapi kenyataan yang menuntut keberanian dan ketulusan. Malam itu, desa Wanasari sunyi. Angin berhembus lembut, namun bayangan pepohonan dan cahaya bulan menandai awal dari perubahan besar. Laras berdiri di ambang rumahnya, menyadari bahwa pesona yang dimilikinya kini menjadi ujian nyata. Ujian yang akan menguji hati, jiwa, dan keberaniannya menghadapi kutukan dan cemburu yang telah menyebar. Sesuatu dalam dirinya telah berubah, tidak hanya fisik, tetapi juga batin. Dan desa, yang selama ini terpesona sekaligus takut, kini menyadari bahwa kekuatan gaib dan manusia saling terkait dalam satu takdir yang rapuh dan penuh misteri. Sejak mengetahui rahasia susuk, Laras hidup dalam ketegangan yang tak henti. Kecantikannya tetap memesona. Namun setiap senyum terasa seperti beban yang menekan jiwanya. Tubuhnya sering lelah, dan malam-malamnya dihantui bayangan samar yang bergerak mengikuti setiap langkah. Ia sadar bahwa kecantikan ini bukan sekadar hadiah, melainkan kutukan yang perlahan menyebar ke desa Wanasari. Setiap tarikan napasnya terasa seperti energi yang diambil oleh kekuatan gaib yang menunggu imbalan. Mak Raras menatap Laras dengan mata penuh kesedihan dan wibawa. Jika kau ingin menyelamatkan desa dan diri sendiri, satu-satunya jalan adalah melepas susuk ini, katanya. Suara perempuan tua itu bergetar, seolah menimbang beratnya keputusan yang akan diambil. Laras menunduk, menyadari bahwa melepaskan susuk berarti menghadapi rasa sakit yang lebih besar, kehilangan pesona yang ia dambakan, dan mungkin mempertaruhkan nyawanya sendiri. Namun ia tahu, pilihan itu adalah satu-satunya cara untuk menebus ketidakseimbangan yang telah ditimbulkan. Malam ritual itu tiba. Laras berdiri di tengah halaman rumah Mak Raras, dikelilingi lilin dan bunga kenanga yang harum semerbak. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma dupa yang menenangkan sekaligus menegangkan. Mak Raras memulai mantra kuno, memanggil energi alam gaib dan roh penjaga susuk. Laras merasakan aliran panas dan dingin bergantian dalam tubuhnya, seolah seluruh energi yang pernah dipinjam oleh susuk kini menuntut dilepaskan sekaligus. Saat ritual berlangsung, bayangan-bayangan samar muncul di sekeliling Laras. Beberapa tampak menari, beberapa menatapnya dengan wajah muram, dan suara-suara lirih terdengar seperti bisikan menuntut pembayaran. Laras menahan napas, menguatkan hati, dan mencoba memusatkan pikirannya. Ia sadar bahwa pesona yang ia miliki selama ini hanyalah cermin dari kekuatan gaib yang harus ia akhiri sendiri. Setiap ketakutan dan rasa sakit yang muncul adalah bagian dari ujian yang harus dihadapi. Proses pelepasan susuk bukan tanpa risiko. Laras merasakan rasa sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Tubuhnya gemetar hebat, dan bayangan di sekelilingnya berputar seperti badai energi. Napasnya tersengal, dan matanya hampir tak mampu menahan air yang menetes karena sakit. Namun di tengah penderitaan itu, ia merasa sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Cahaya yang sebelumnya hanya tampak di wajahnya kini bergeser ke dalam hati, menjadi kekuatan yang berasal dari ketulusan dan keberanian. Mak Raras membimbing Laras melalui setiap langkah ritual dengan kata-kata yang menenangkan sekaligus memberi peringatan. Ingat, Laras, kecantikan sejati adalah ketulusan hati. Jika kau mampu melepaskan susuk ini dengan keberanian, desa dan dirimu akan selamat. Laras menunduk,
menggenggam tangannya sendiri, merasakan kekuatan yang menuntut imbal balik perlahan memudar. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang semua orang di Wanasari yang telah terdampak oleh pesona gaib itu. Suasana malam semakin tegang ketika energi gaib mencapai puncaknya. Bayangan-bayangan bergerak liar, angin meniup lilin hingga cahaya menari di dinding, dan seluruh halaman terasa seperti medan energi yang hidup. Laras menahan rasa sakit yang semakin tajam, menutup mata, dan mengucapkan doa-doa dari hatinya. Dalam hatinya, ia memohon ampun dan melepaskan semua keinginan akan pesona instan yang telah menghantuinya. Perlahan, cahaya di tubuhnya berubah dari luar menjadi dari dalam, menandai bahwa imbal balik susuk mulai dikembalikan ke sumbernya. Ketika fajar mulai muncul, bayangan-bayangan itu memudar, dan udara terasa tenang. Laras terkulai lemah, tubuhnya masih gemetar, namun hatinya ringan. Ia membuka mata dan melihat Mak Raras tersenyum tipis, penuh lega. Kau telah memilih jalan yang benar, Laras. Desa akan selamat, dan keseimbangan kembali pulih. Namun ingat, keberanianmu hari ini akan selalu menjadi cahaya bagi mereka yang mengikuti jejakmu. Laras tersenyum. Meski wajahnya tak lagi memesona seperti sebelumnya, namun pancaran ketulusan membuatnya tampak lebih indah dari sebelumnya. Desa Wanasari perlahan kembali normal. Hasil panen mulai membaik, sapi yang sakit sembuh, dan bayi-bayi kembali menangis dengan sehat. Warga desa yang sebelumnya penuh bisik cemburu kini menatap Laras dengan rasa hormat baru, menyadari bahwa kecantikan sejati bukan hanya soal wajah, tetapi keberanian dan hati yang tulus. Laras menjadi simbol bahwa ketulusan dan pengorbanan jauh lebih berharga daripada pesona semu yang instan. Di halaman rumah Mak Raras, Laras menatap langit senja yang berwarna emas. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pesona yang dulu memikat kini digantikan oleh cahaya batin yang tenang. Desa Wanasari pun belajar pelajaran penting. Pesona yang terlalu sempurna bisa menjadi berkah, tapi juga bisa menjadi kutukan jika tidak diimbangi ketulusan dan tanggung jawab. Laras tersenyum, sadar bahwa perjalanan spiritual dan emosionalnya baru saja dimulai. Malam itu, ketika bintang mulai muncul, Mak Raras menutup pintu rumahnya dengan lembut. Desa kembali sunyi, tapi kini dengan rasa aman yang baru. Laras duduk di ambang pintu, merasakan angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya. Ia tahu, pesona sejati bukan berasal dari susuk atau sihir, tetapi dari keberanian untuk menghadapi kebenaran, pengorbanan untuk menebus kesalahan, dan hati yang tulus. Dan disinilah, di Desa Wanasari, legenda susuk rias pengantin berakhir sementara, sebagai kisah pelajaran tentang harga sebuah pesona dan nilai ketulusan hati. Sejak ritual pelepasan susuk selesai, Laras merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tubuhnya ringan, pikirannya jernih, dan hatinya penuh ketenangan. Ia menatap cermin, dan kali ini, ia tidak melihat cahaya gaib yang dulu mempesona orang, melainkan wajah yang sederhana, alami, dan penuh ketulusan. Meski tak lagi memesona secara instan, pesona Laras kini datang dari dalam dirinya, dari keberanian, pengorbanan, dan hati yang tulus, yang lebih kuat daripada kilau apapun. Desa Wanasari perlahan kembali hidup normal. Hasil panen membaik, sapi yang sakit sembuh, dan bayi-bayi yang menangis tanpa sebab kini tumbuh sehat. Warga desa mulai belajar bahwa pesona sejati bukan hanya soal fisik, tapi tentang ketulusan dan kebaikan hati. Banyak yang kini menatap Laras dengan rasa hormat dan kagum yang berbeda, bukan karena kecantikan yang memukau mata, tetapi karena keberanian dan pengorbanan yang menyelamatkan desa dari kutukan yang bisa menghancurkan mereka. Laras kini tidak lagi takut pada bayangan samar atau suara-suara gaib di malam hari. Ia memahami bahwa semua itu adalah cerminan energi susuk yang telah dikembalikan, dan bahwa keseimbangan desa kini berada di tangannya dan semua orang yang mengerti makna sesungguhnya. Perlahan, ia mulai membagikan pelajaran ini kepada gadis-gadis muda desa, bahwa kecantikan yang abadi bukan berasal dari riasan atau sihir, tetapi dari hati yang tulus dan keberanian menghadapi ujian hidup. Mak Raras, yang tetap menjadi pengawas rahasia tradisi, tersenyum dari rumahnya yang dikelilingi kenanga dan kamboja. Ia menyadari bahwa Laras telah memahami esensi sejati dari pesona yang diwariskan leluhur. Pria tua itu tidak lagi perlu mengawasi dengan ketat. Laras kini menjadi simbol hidup dari pelajaran yang telah diwariskan selama berabad-abad.
Kekuatan susuk yang dulu dianggap sebagai rahasia gelap kini hanya menjadi cerita masa lalu, sebagai peringatan bagi generasi berikutnya. Di pasar desa, suasana berubah. Warga yang dulu penuh bisik cemburu kini saling menghormati. Gadis-gadis muda belajar bahwa iri hati tidak membawa apapun kecuali ketidakbahagiaan. Orang tua mengajarkan anak-anak bahwa kebaikan hati, ketulusan, dan keberanian jauh lebih berharga daripada pesona semu. Laras berjalan di tengah desa dengan tenang, senyum lembutnya menjadi simbol bahwa pesona sejati muncul dari dalam, bukan dari ritual atau susuk magis. Suatu sore, Laras duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir perlahan. Ia merenungkan perjalanan yang telah ia lalui, dari anak yatim yang minder, menjadi pengantin dengan pesona luar biasa, hingga melepas susuk dan menghadapi rasa sakit demi menebus kutukan. Setiap pengalaman menanamkan pelajaran berharga bahwa hidup dan pesona tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab. Ia menyadari bahwa apa yang dianggap orang sebagai kutukan justru menjadi guru terbaik dalam hidupnya. Desa Wanasari pun perlahan menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Adat dan tradisi tetap dijaga, namun warga kini lebih memahami bahwa pesona yang benar-benar berharga tidak bisa dipaksakan. Cerita tentang susuk rias pengantin tetap menjadi legenda, namun kini dijadikan pelajaran moral. Keindahan fisik hanyalah sementara ketulusan dan keberanian abadi. Laras menjadi simbol hidup dari pelajaran itu, sosok yang menginspirasi generasi baru desa. Malam hari, ketika bulan menyoroti desa, Laras berdiri di atas bukit, menatap rumah dan ladang yang damai. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga kenanga. Ia merasakan energi positif yang menenangkan desa, hasil dari keputusan yang diambil dengan keberanian dan ketulusan. Bayangan-bayangan yang dulu menakutkan kini hilang, digantikan oleh cahaya lembut yang menandai keseimbangan antara manusia dan alam gaib yang kembali pulih. Dalam hati Laras, ada rasa syukur mendalam. Ia tahu bahwa pesona yang ia miliki kini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk desa dan generasi berikutnya. Ia tersenyum, bukan karena penampilan fisik, tetapi karena hatinya kini memancarkan ketulusan yang mampu memikat siapapun dengan cara yang lebih bermakna. Desa Wanasari pun belajar bahwa pesona sejati bukan tentang menarik perhatian orang lain, tetapi tentang menjadi cahaya yang menuntun dan melindungi mereka yang dicintai. Akhirnya, legenda susuk rias pengantin berakhir dengan damai. Laras duduk di ambang rumah, menatap langit yang penuh bintang, dan menyadari bahwa perjalanan hidupnya telah membawanya pada pemahaman mendalam. Pesona yang sejati berasal dari keberanian, pengorbanan, dan hati yang tulus. Desa Wanasari kembali damai, dan kisah Laras menjadi pengingat abadi bahwa kecantikan sejati bukan sekadar apa yang terlihat, tetapi apa yang ada di dalam hati dan tindakan. Dengan senyum lembutnya, Laras menutup bab hidupnya yang penuh pelajaran, sambil menatap masa depan yang cerah dan penuh harapan. Dalam gemuruh legenda dan bisikan malam Wanasari, Laras telah menempuh perjalanan yang lebih dari sekadar kecantikan. Ia menembus batas antara dunia manusia dan gaib, menebus kutukan yang tersembunyi dalam pesona, dan menyalakan cahaya abadi dalam hati desa yang dulu cemas dan iri. Susuk yang memikat mata kini hanyalah bayangan masa lalu, yang tersisa adalah keberanian, ketulusan, dan pengorbanan yang menyalakan warisan abadi, bahwa kecantikan sejati bukan sekadar kilau wajah atau riasan mewah, melainkan cahaya batin yang mampu menuntun, menyembuhkan, dan menginspirasi generasi demi generasi. Laras bukan lagi hanya pengantin, melainkan legenda hidup yang membuktikan bahwa pesona yang paling memikat adalah pesona hati, yang mampu menantang waktu, mengubah desa, dan meninggalkan gema abadi di setiap jiwa yang berani menatap kebenaran.